bayangkan kita nggak pernah dapat doa dari sesama kita sampai 70.000. Kita di sini yang hadir kalau ada 100 orang misal contoh, itu pun nggak semuanya mendoakan kita, tapi 70.000 malaikat mendoakan walaupun kita sudah pulang. Itu kebaikan orang yang berkunjung ke rumah sakit, walaupun cuma bawa modal 20.000 dalam amplop. Ada yang bawa 5.000, ada yang nggak berani datang sendiri, tunggu berjamaah biar nggak nampak jumlah amplopnya. Karena kalau datang sendiri nanti tertanda jumlah amplopnya, nanti dibuka 5.000, bertambah sakitnya orang yang sakit ini. Barang siapa yang pergi menuju Jumat, maka setiap tapak kaki yang berdebu, arti berdebu itu maksudnya karena dulu jalannya di atas pasir. Kalau sekarang kan orang jalan di atas aspal. Pergi Jumat pakai motor, cuma naik ke motor, turun. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di pertemuan kita yang lalu kita sedang membahas tentang at-targhib fi salatil Jum'ah, yaitu anjuran untuk melakukan salat Jumat, wasa'yu ilaiha, dan anjuran berjalan menuju salat Jumat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang berwudu dengan baik lalu kemudian dia mendatangi masjid untuk melakukan salat Jumat, dia dengar khutbah dengan seksama, lalu dia diam, artinya selama khutbah dia tidak bicara, maka diampunkanlah dosa-dosanya di antara 2 Jumat, ditambah dengan 3 hari. Allah hapuskan dosa-dosanya selama 10 hari. Dan barang siapa yang bermain-main dengan kerikil, maka dia telah jatuh ke dalam perbuatan sia-sia. Maksud bermain dengan kerikil kita sudah jelaskan, yaitu yang lalai ketika khatib sedang khutbah, dia lalai dengan bermain-main. Dan pengganti kerikil hari ini, orang bermain-main dengan HP, main dengan benang-benang di sajadah,
atau apa saja yang sifatnya melalaikan pendengaran dari khutbah. Jadi itu yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Sa'id pernah mendengarkan Rasulullah berkata, khamsun man amilahunna fi yawm kataballahu min ahlil jannah. Ada 5 perkara, siapa yang melakukannya dalam sehari maka dicatat atau dipastikan dia akan masuk surga. Ada 5 perkara, siapa yang melakukannya dalam sehari, artinya kelima-limanya dilakukan dalam sehari. Yang dihitung dalam sehari yaitu hitungan kalender Islam mulai dari terbenam matahari maghrib sampai datangnya maghrib besok. Maka barang siapa yang melakukan 5 perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dia akan masuk surga. Tentu yang dimaksud dengan jaminan ini, di hari itu kalau dia melakukannya maka tercatat sebagai penduduk surga. Namun di hari lain kalau dia menghapus kebaikan itu, baik dengan bermaksiat ataupun dengan sengaja mengungkit-ungkit amalan yang telah dia lakukan, diiringi dengan perasaan riya, ujub, sum'ah, itu bisa di-cancel. Jadi maksudnya sampai mati dia jaga amalan yang pernah dia lakukan itu, yang dalam sehari itu tidak dia batalkan sendiri. Jadi bisa saja dia melakukannya tapi dia membatalkan amalnya sendiri. Nah, apa saja 5 perkara itu? Yang pertama, kata Nabi, man 'ada maridan, barang siapa yang mengunjungi orang sakit, yang kunjung orang sakit dari kalangan muslimin, walaupun dibolehkan berkunjung dari golongan orang kafir yang sakit, yang punya relasi dengan kita, selama kita tidak berniat membesarkan, mengagung-agungkan Tuhannya dan agamanya. Nabi pernah mengunjungi anak muda Yahudi yang sakit dan dia sering membantu Nabi walaupun tidak mau masuk Islam di saat sehat. Nah, ketika Nabi mengunjungi anak muda ini, Nabi mengatakan kepada si anak muda, ya ghulam, aslim, wahai anak muda, masuklah Islam. Lalu kemudian anak muda ini melirik ke ayahnya. Ayahnya ada di samping, dilirik ke ayahnya dengan maksud meminta persetujuan. Meminta persetujuan dari ayahnya.
Lalu ayahnya mengatakan, Ati' Abul Qasim, taatlah engkau kepada Abul Qasim. Abul Qasim itu Muhammad, karena anak Nabi yang pertama adalah Qasim, maka dipanggil dengan Abul Qasim. Taatlah engkau kepada Abul Qasim. Nah, ketika sudah dapat persetujuan dari ayahnya, anak muda Yahudi ini kemudian bersyahadat ketika sakitnya, dan lalu tidak lama meninggal. Dengan izin Allah dia meninggal. Tidak lama setelah ucapkan langsung meninggal. Nah, sambil keluar dari pintu, Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabat-sahabat yang menunggu di depan pintu, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan satu orang lagi dari api neraka. Nabi bersyukur sekali, satu orang lagi telah selamat dari api neraka. Makanya mengunjungi orang kafir yang sakit boleh, kalau bisa diislamkan, islamkan. Kalau tidak bisa, jangan buat seakan-akan agama kita lebih rendah dibandingkan agama yang tidak benar. Sedangkan sesama mukmin itu bahagian daripada kewajiban mengunjungi orang sakit. Dan sakit yang dikunjungi yaitu sakit yang kira-kira sudah layak untuk didatangi. Sakitnya sakit terkapar, sakit berat. Kalau sakitnya sakit ringan, cukup ditanya saja. Kalau dia tidak nampak di masjid, ditanya apa kabarnya, kenapa enggak nampak di masjid, apa sakit atau apa. Itu kalau sakit ringan, sunnah bertanya. Tapi kalau sakit berat, didatangi, bukan hanya bertanya, didatangi, dikunjungi. Jadi sakitnya yang kira-kira memang dalam pandangan masyarakat memang layak dikunjung. Apakah tipes, ataukah sakit yang kira-kira sudah diopname masuk rumah sakit, itu sudah layak dikunjungi. Tapi kalau sakitnya cuma batuk-batuk saja, itu tidak perlu dikunjungi. Jadi bapak tidak usah ke rumah saya gara-gara batuk-batuk. Itu sudah biasa. Apalagi kalau cuma sakit cemukam, panu, gatal-gatal, yuk kita kunjung ke rumah fulan. Kenapa? Ada panu. Itu senang sekali panu kalau begitu. Itu enggak usah dikunjungi, tidak mengapa. Jadi sakit yang kira-kira sudah berat. Jadi itu amalan yang paling hebat. Dalam hadis yang lain sebutkan, barang siapa yang berkunjung ke temannya yang mukmin sakit, walaupun cuma sebentar di pagi hari, maka Allah kirimkan, Allah perintahkan 70.000 malaikat mendoakannya sampai maghrib. Datang cuma pagi sebentar, tapi 70.000 malaikat mendoakan orang yang berkunjung itu sampai maghrib. Barang siapa yang mengunjungi saudaranya yang sakit setelah maghrib, walaupun cuma sebentar, cuma sampai Isya saja, mungkin habis waktu cuma sekitar 40 menit di rumah sakit, lalu kita pulang karena salat Isya, maka 70.000 malaikat mendoakannya sampai subuh. Bayangkan, kita enggak pernah dapat doa dari sesama kita sampai 70.000. Kita di sini yang hadir, kalau ada 100 orang misalnya contoh, itu pun enggak semuanya mendoakan kita. Tapi 70.000 malaikat mendoakan walaupun kita sudah pulang. Itu kebaikan orang yang berkunjung ke rumah sakit. Walaupun cuma bawa modal 20.000 dalam amplop. Ada yang bawa 5.000. Ada yang enggak berani datang sendiri, tunggu berjamaah biar enggak nampak jumlah amplopnya. Karena kalau datang sendiri nanti tertanda jumlah amplopnya, nanti dibuka 5.000,
bertambah sakitnya orang yang sakit itu. Sudah, itu amalan pertama kata Rasulullah. Kemudian amalan yang kedua, ini dilakukan dalam sehari. Wa syahida janazah, dan barang siapa yang di hari yang sama menyaksikan jenazah, artinya menyaksikan jenazah, begitu diumumkan bahwa saudaranya meninggal dunia, dia datang ke rumah duka, dia saksikan jenazah, dia lihat, dia doakan sesuai dengan yang disunnahkan, dia doakan. Lalu kemudian dia tunggu sampai selesai dimandikan, lalu dia solatkan. Di situ batas yang diberi pahala. Kalau yang memandikan sudah dapat pahala memandikan, yang mengurusi jenazah sudah dapat pahala yang mengurusi. Kita yang datang hanya datang. Kapan dimulainya pahala? Yaitu ketika kita menunggu untuk disolatkan. Itu mulai bergerak pahala yang besar. Makanya salah satu kerugian ketika hanya datang, duduk-duduk di bawah tenda, bicaranya bicara bisnis. Ketika jenazah sedang dimandikan, kita pulang. Kita enggak tunggu untuk disolatkan. Ini kerugian yang besar. Padahal ketika seseorang mensolatkan jenazah saudaranya, solat berapa menit solat jenazah? Singkat padat. 4 kali takbir, paling ada 5 menit, paling ada solat jenazah. Jadi ketika kita mensolatkannya, Nabi langsung mengatakan bahawa orang yang mensolatkan jenazah mendapatkan pahala 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud. Pak Ibu yang pergi umrah sudah lihat gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan satu bukit saja. Ada beberapa bukit. Salah satunya Bukit Ar-Ruman, yaitu bukit tempat berdirinya para pemanah waktu perang Uhud. Jadi ada beberapa bukit di Uhud itu. Itu disebut Uhud. Disebut Uhud karena dia menyendiri dari gunung-gunung yang lain. Terpisah dari gunung yang lain, enggak bersambung, maka disebut Uhud, tersendiri. Nabi pernah mengatakan gunung Uhud ini gunung yang ada di dunia, dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh hamba yang mukmin karena banyaknya darah syuhada yang mengalir di situ. Dan gunung Uhud ini juga akan dimasukkan Allah, atau dia juga akan berada di dalam surga. Di gunung yang ada di dunia dan juga gunung yang akan ada di surga adalah gunung Uhud. Nabi pernah mengatakan, kami mencintai gunung ini dan gunung ini mencintai kami, karena perjuangan membela agama Allah. Nah, orang yang solat jenazah dapat pahala sebesar itu. Sebesar itu dapat pahala. Kalau disuruh bawa pulang pahala itu enggak tahu taruh di mana, Pak. Misal disuruh bawa pulang sama Allah habis solat jenazah, ambil bawa pulang. Mau taruh di mana? Tak tahu taruh di mana. Nah, makanya pahala itu tidak diberi di dunia karena enggak tahu taruh di mana, salah satu alasannya. Disimpan oleh Allah, nanti di akhirat ambil. Itu ukuran baru dapat pahala besar kalau urusan jenazah. Jadi aneh kegiatan orang hari ini mendatangi rumah duka hanya duduk-duduk, lalu kemudian pulang. Kalau pulangnya dengan sebab apakah harus mengajar segala macam, nah itu dimaklumi. Tapi kalau pulang
tanpa salat dan tanpa sebab, itu sebaiknya dihindari. Ada yang lebih parah lagi, enggak pulang-pulang tapi enggak salat jenazah. Duduk begitu, sudah waktu salat jenazah enggak salat jenazah. Ternyata enggak bisa salat jenazah. Umur sudah 50, salat jenazah enggak bisa. Doa salat jenazah tak faham. Iqra, baru Iqra 1. Ini menyedihkan, dan pemandangan ini banyak. Berkumpul-kumpul, tapi kemudian pas waktu salat jenazah yang salat cuma 10 orang, 15 orang. Dia yang datang ramai-ramai tak salat. Makanya menyaksikan jenazah itu pahalanya besar. Yang dimaksud adalah tunggu sampai datangnya waktu salat. Kalau mau besar lagi pahala, iringi jenazah sampai selesai dikuburkan. Iringi jenazah sampai ke pemakaman. Itu 2 gunung Uhud. Dapat pahala 2 gunung Uhud. Kemudian amalan yang ketiga, kata Nabi, wasama yauman, dan di hari itu pun dia sedang puasa. Di hari itu dia sedang puasa. Jadi puasanya ya apa saja. Boleh puasa wajib seperti kejadiannya dalam Ramadan. Kita puasa, ada saudara kita yang meninggal, lalu kemudian setelah itu kita kunjung ke orang yang sakit, berarti sudah 3 amalan kita dapatkan. Makanya hari Senin, hari Kamis kalau ada musibah saudara kita, ambil kesempatan agar bisa melakukannya dalam sehari. Ya, kesempatan itu tidak diberi oleh Allah kepada semua orang. Ada yang saudaranya meninggal atau sakit, sempat dia kunjung tapi dia enggak puasa. Ada yang sedang puasa, enggak ada yang meninggal. Ada yang meninggal, enggak ada yang sakit. Ada yang sakit, enggak meninggal-meninggal. Tapi kita enggak usah cari-cari. Kita enggak usah umumkan di WA, ini hari Senin saya puasa, ayo tolong dikabarkan siapa yang meninggal atau siapa yang mau meninggal. Itu jangan dicari-cari. Allah beri kesempatan itu, kalau sudah di hadapan mata, lakukan. Jadi hari itu juga dia puasa. Waraha ilal jum'ah. Nah, ternyata Nabi menambahkan amalan yang keempat, hari itu dia pergi untuk melakukan salat Jumat. Otomatis hari, semua kejadian ini otomatis berada di hari Jumat. Nah, bisa saja kan orang mengambil puasa Ayyamul Bid, pas kena hari Jumat, ada yang meninggal, ada yang dikunjungi karena sakit, atau dia mengambil puasa Nabiullah Daud alaihi salam, sehari selang. Pas kena puasa hari Jumat, kejadianlah apa yang terjadi di kampungnya, semua dia selesaikan, ditambah dengan hari itu dia melaksanakan salat Jumat. Nah, ini sudah 4 perkara. Dan yang kelima, wa'taqa raqabah, yaitu membebaskan seorang budak. Nah, ini yang kita enggak dapat lagi, Pak. Membebaskan seorang budak tidak dapat lagi. Berarti enggak bisa lakukan amal ini. Ada hadis lain, ini dimasukkan ke sini, hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Sahih Ibnu Hibban, dan ini derajatnya sahih. Ada hadis yang lain, yaitu pertanyaan Rasulullah setelah selesai salat. Rasulullah bertanya kepada semua sahabat, man minkum, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Yang tunjuk tangan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, ana ya Rasulullah,
Abu Bakar bukan ingin menunjukkan puasanya, karena sudah ditanya. Yang nanya pun Rasulullah. Jadi dia hanya menjawab karena menghormati Rasulullah. Dia bilang, aku puasa ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, man minkum ada maridan al-yawm, siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Sudah mengunjungi orang sakit. Ditunggu oleh Rasulullah, siapa? Ternyata yang tunjuk tangan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, ana ya Rasulullah. Ditanya lagi oleh Rasulullah, man syahida minkumul janazah al-yawm, siapa yang hari ini telah menyaksikan atau mensalatkan atau membereskan jenazah saudaranya yang mukmin? Ditunggu oleh Rasulullah. Ternyata yang jawab kembali Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ditanya lagi, man at'ama minkumul yawma miskinan, barang siapa yang hari ini telah memberi sedekah kepada orang miskin? Yang jawab Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Empat amalan itu ditanya oleh Rasulullah, yang semua melakukannya Abu Bakar. Lalu di ujung hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang melakukan 4 perkara ini dalam sehari, maka dijamin masuk surga. Hadis sahih. Nah, jadi kita di sini karena masuk ke dalam bab kemuliaan pergi Jumat, ternyata pergi Jumat itu menjadi salah satu amal yang menyebabkan surga kalau seandainya kita melakukan dengan 4 perkara yang lain. Maka di sini membebaskan budak, kita enggak mungkin membebaskan budak. Maka di dalam hadis yang lain ternyata Rasulullah mengatakan yang bersedekah kepada orang miskin, lalu dia hari itu telah mengunjungi orang sakit, hari itu dia mengurusi jenazah saudaranya, mensolatkannya, dan hari itu juga dia dalam keadaan sedang berpuasa, maka dijamin kalau itu dilakukan dalam sehari, dijamin masuk surga. Jadi bukan tertutup pintu untuk kita. Ini dalam hadis ini apa yang mau dikasih tahu? Pergi Jumat termasuk salah satu amalan yang paling hebat. Mendatangi tempat-tempat salat untuk melakukan salat di hari Jumat, sehingga masuk dalam list yang membuat seseorang bisa masuk surga. Sedikit lagi, ada satu hadis lagi Bapak Ibu, kita bacakan dengan singkat sebelum kita bertanya jawab. An Yazid bin Maryam radhiyallahu anhu, an Yazid bin Abi Maryam radhiyallahu anhu qala, lahiqani Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi' wa ana amshi ila al-jum'ah. Jadi aku diikuti atau ditemani oleh seorang sahabat yang lain, yaitu Ubayyah bin Rifa'ah bin Rafi', dan aku sedang menuju untuk melakukan salat Jumat. Wa ana amshi, aku sedang berjalan kaki menuju ke tempat salat Jumat. Faqal, lalu teman yang menemani itu mengatakan, abshir, kasihlah kabar gembira. Artinya, ada enggak sesuatu yang kau dengar dari Nabi yang kabar gembira tentang kepergian kita berjalan kaki menuju ke masjid untuk salat Jumat? Lalu disebutkan, fa inna khutaka hadhihi fi sabilillah. Itu tapak kaki kita waktu kita pergi Jumat, itu dihitung setiap tapak itu berjalan fi sabilillah, di jalan Allah. Sami'tu Aba Abbasin yaqul qala Rasulullah. Lalu disebutkan hadisnya, aku pernah mendengar dari Abu Abbas, beliau menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, manir ghabarrat qadamahu fi sabilillah fahuwa haramun 'alan nar. Barang siapa yang kakinya atau tapak kakinya berdebu karena berjalan di jalan Allah, maka Allah haramkan tubuh itu
disentuh oleh api neraka. Hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang sahih. Barang siapa yang pergi menuju Jumat, maka setiap tapak kaki yang berdebu, arti berdebu itu maksudnya karena dulu jalannya di atas pasir. Kalau sekarang kan orang jalan di atas aspal. Pergi Jumat pakai motor, cuma naik ke motor, turun. Tapi bukan bermakna harus berdebu. Dulu berdebu karena jalan di atas pasir, otomatis mengeluarkan debu pasir. Jadi Nabi telah berjanji bahwa setiap tapak kaki itu akan menjadi penyebab diharamkan orang itu untuk masuk ke neraka. Ini kan karena tadi berhubungan pertanyaannya tentang pergi Jumat. Lalu ditanya, kasihlah kabar gembira dari Nabi. Apa yang pernah dikatakan Nabi tentang orang yang pergi Jumat? Ternyata setiap tapak kaki orang pergi Jumat itu dihitung fisabilillah, dan itu bahagian daripada penghalang api neraka. Syaratnya perginya ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, benar-benar berharap ridha Allah. Jadi jangan merasa terpaksa, jangan untuk menampakkan diri menjelang pemilihan di 2024 baru sudah mulai nampak orang pergi Jumat. Sebelum itu enggak pernah pergi salat Jumat. Karena ingin dipilih, mulai kasi nampak. Karena hari Jumat hari berkumpulnya orang, sengaja datang menampakkan diri, oh itu calon pemimpin kita rupanya salat Jumat. Tapi dia salat Jumat sampai waktu pemilihan saja. Begitu tidak terpilih pun enggak nampak lagi, Pak. Ada juga yang sudah terpilih enggak nampak juga lagi. Makanya banyak pemimpin kadang-kadang tidak nampak waktu Jumat. Nampaknya kapan? Waktu sudah ditangkap, masukkan ke penjara baru nampak lagi. Jumat enggak pernah nampak. Itu banyak yang model begitu. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, inilah kelebihan orang yang menuju Jumat. Jadi perlu dikasih tahu kepada keluarga, anak laki-laki kita nak pergi Jumat. Ini kaki kita, tapak kaki kita ini dihitung fisabilillah. Naik mobil, maka ban mobil dihitung fisabilillah. Jadi kalau diberi nikmat oleh Allah, kalau ada fasilitas mewah, Allah tidak marah, Allah tidak larang kita punya mobil, tapi gunakan mobil itu fisabilillah. Berhentilah di depan masjid pengajian, bantulah orang-orang fisabilillah. Semua yang berhubungan dengan kebaikan itu fungsi daripada nikmat. Jadi jemaah belakang Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis tentang kemuliaan orang yang menuju ke tempat salat Jumat.